Selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Akhir-akhir ini peminat bersepeda itu memang sangat meningkat. Permintaan dari sepeda pun juga ikutan meningkat. Nah, bersepeda itu memang bisa membuat badan kita sehat. Selain itu bisa juga untuk mengurangi polusi udara dan bisa menambah produktivitas kita. Kenapa saya ikutan beli sepeda ini? Karena sebenarnya ini sudah lama saya ingin beli sepeda ini untuk transportasi jarak dekat. Jadi ketika saya ingin pergi ke warung atau ke yang jarak dekat gitu, nggak perlu lagi mengeluarkan sepeda motor, jadi tidak menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Sebelum membeli sepeda ini, saya melakukan riset-riset terlebih dahulu, sepeda mana yang cocok saya gunakan. Akhirnya saya menemukan sepeda ini yang karena lipatannya lebih rapi, rodanya ukurannya kecil, jadi lebih mudah dimasukkan ke mobil. Sebenarnya bukan ikut musiman ya saya ikutan beli sepeda ini, tapi karena memang cita-cita saya sebelumnya ingin menggunakan transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar fosil sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, dimulai dari sepeda ini, kemudian nanti beralih ke sepeda motor listrik, dan selanjutnya nanti bisa ke mobil listrik. Meningkatnya permintaan ini juga diikuti dengan peningkatan harga dari sepeda dan komponen-komponennya. Bahkan harga sepeda itu meningkat sampai 80% dari harga normalnya. Dari sisi penjual sudah nggak rasional dan dari sisi pembeli juga mulai nggak rasional. Orang ketika sudah memiliki sepeda dan bergabung di komunitas tertentu dan melihat teman-temannya menggunakan sepeda yang bagus-bagus, ini akan tergoda dengan penampilan dari sepeda dari teman-temannya ini. Meskipun dengan uang yang pas-pasan, akan berusaha untuk membeli sepeda ini walaupun dengan cara menjual barang pribadi. Sebenarnya nggak salah sih mau beli-beli hobi yang mahal-mahal gitu, cuman tetap harus seimbang antara kebutuhan dapur dengan kebutuhan hobi-hobi ini. Ini bisa menjadi semangat untuk kita supaya menjadi lebih produktif lagi. Tapi ada yang salah sih, beberapa orang justru malah menjual beberapa barangnya hanya demi untuk membeli barang dari hobi ini. Nah, ini yang salah. Jadi teman-teman harus berpikir-pikir lagi untuk menjual barang-barang yang nanti digunakan untuk membeli barang hobi ini. Oke, sekarang sudah mandi dan kembali ke kantor. Nah, memiliki hobi yang mahal itu sebenarnya nggak salah sih. Karena sebenarnya setiap orang itu membutuhkan hobi. Dan hobi itu sebenarnya juga bagus untuk memotivasi kita supaya lebih semangat lagi dalam bekerja. Tapi kalau uang kita pas-pasan ya kita harus bisa seimbang antara kebutuhan dapur dan hobi ini. Kecuali kalau Anda sultan gitu ya, ya sah-sah saja mau jor-joran nurutin hobi. Itu nggak masalah karena sultan itu kan uangnya mengalir terus. Yang jadi masalah itu kalau pendapatan Anda itu pas-pasan dan Anda itu harus seimbang untuk mengatur keuangan dapur dan keuangan untuk kebutuhan hobi ini. Jangan sampai salah satunya tidak terpenuhi sehingga keuangan Anda menjadi tidak teratur. Pertama, Anda harus memiliki mindset bahwa hobi itu sebagai motivasi supaya bekerja lebih giat lagi. Jadi kalau Anda memiliki hobi dan Anda butuh uang untuk memenuhi hobi itu,
Anda bisa kerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang, dan Anda bisa happy ketika Anda bisa menjalankan hobi Anda. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa seimbang mengatur keuangan, di mana keuangan dapur tetap bisa jalan, hobi tetap bisa jalan, menabung juga tetap bisa jalan. Ketika mendapatkan uang, Anda harus membagi ke dalam pos-pos tertentu supaya jelas alokasinya. Yang pertama, alokasikan 60% dari pendapatan Anda itu untuk kebutuhan pokok setiap bulannya. Kemudian 10%-nya itu untuk membayar utang atau cicilan kalau Anda memiliki cicilan. Dan 20%-nya itu bisa Anda gunakan untuk menabung atau untuk investasi. Sisanya 10% ini untuk kesenangan atau ini bisa digunakan untuk hobi Anda. Katakanlah pendapatan Anda dalam 1 bulan itu 5 juta. Nah, 3 jutanya itu bisa Anda alokasikan untuk kebutuhan pokok. Kemudian 500.000 itu bisa Anda gunakan untuk mencicil atau membayar hutang. Tapi kalau hutangnya sudah lunas, usahakan jangan nambah hutang lagi. Justru ini bisa dimasukkan ke dalam pos tabungan dan investasi. Sisanya 1 juta itu bisa Anda gunakan untuk investasi, dan 500.000 sisanya itu bisa Anda gunakan untuk memenuhi kesenangan Anda, termasuk juga hobi Anda. Nah, sekarang gini, andai kan Anda sudah menabung selama 10 bulan ya, rutin 500.000 selama 10 bulan. Nah, ini sudah terkumpul sebanyak 5 juta. Ini sudah bisa digunakan untuk membeli sepeda yang bentuknya kekinian. Jadi dengan cara seperti ini, dapur tetap jalan, investasi juga tetap lancar, tabungan juga tetap ada, cicilan juga bisa dibayar dengan lancar, dan kalau bisa sudah lunas itu sebaiknya yang ditambah itu di pos tabungannya atau di pos investasinya, sehingga Anda memiliki tabungan yang gede untuk membuka usaha atau untuk investasi ke bisnis yang lain. Dan hobi Anda juga tetap bisa Anda lakukan, jadi hidup Anda tenang dan happy. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.